Hidup adalah petualangan. Petualangan yang dimulai bahkan sebelum kamu sadari. Petualangan yang dimulai bahkan sebelum kamu mampu melangkahkan kaki. Tapi kamu tidak sendiri. Ada setitik cahaya yang menemani. Ia mengawal setiap langkahmu. Ia menunggu dan menunggu hingga tiba saatnya ia berpendar lebih terang dan semakin terang. Meski kini ia amat terang, kau mungkin masih tidak menyadari keberadaannya. Sampai suatu hari kau bisa melihatnya. Ia adalah setitik cahaya yang membuktikan dirinya. Kau pun melejit menuju langit, dan duniamu kini tak lagi sempit. Melihat dunia dari laut hingga bukit, dan cahaya itu tetap berpendar, begitu terang bersamamu. Iya, cahaya itu ada dalam dirimu. Talentamu yang membawamu terbang jauh, mimpimu yang merekahkan banyak senyuman. My dreams, my adventure, my talent, my future. Semestinya engkau bisa mencobanya lebih bijak, semampunya berusaha, berjuang jujur berkarya, percayakan saja kita istimewa bisa. Sungguh sebuah karunia kita saling jaga asa, generasi anak bangsa, anak bangsa, karena jujur itu juara. Sungguh sebuah karunia kita saling jaga asa, generasi anak bangsa, karena jujur itu juara. Tempat yang ku pijaki setiap hari, setahun sudah semua tak sama lagi. Kita semua berusaha memahami, tapi tak bisa lawannya.
terjadi. Gerbang tertutup, kini tak ada yang pasti. Jarak kita semakin jauh lagi. Api membara hilang dari hati. Ku hanya ingin waktu berputar kembali. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Segala usaha telah dilakukan, namun ada hal yang tak bisa ditaklukkan. Mencari cara untuk balikan keadaan sebelum semuanya hancur berantakan. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Karena negeri kita kan bersinar selamanya. Meski tertunda, kan ada waktunya. Terwujud mimpi dan harapan kita. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Karena negeri kita kan bersinar selamanya. Meski tertunda, kan ada waktunya. Terwujud mimpi dan harapan kita. Meski semua tak seperti dulu, cita-cita yang sama akan kita tuju. Pandemi mengubah rutinitas aku sebagai seorang pelajar. Tinggal di rumah, menjaga jarak, menjalankan protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru yang harus aku jalani. Rasa bosan pasti ada. Tapi, takkan kubiarkan rasa malas membelenggu. Kebanggaan, baik itu bagi diri sendiri, untuk orang tua, keluarga, dan juga guru. Berlari,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, sekaligus Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Prestasi Nasional, Bapak Muslih. Yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Pusat Prestasi Nasional, Bapak Sugeng Riyadi. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati pula, dan Sobat Prestasi dimanapun kalian berada dan berbahagia. Puja puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara sosialisasi kurasi talenta secara daring. Selamat datang dan bergabung kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi sekalian. Beasiswa Indonesia Maju adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang diberikan kepada peserta didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2 pada perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa Indonesia Maju Kemendikbudristek terdiri dari beasiswa bergelar dan non-gelar. Program beasiswa bergelar jenjang S1 dan S2 dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sedangkan program beasiswa non-gelar yaitu program persiapan S1 luar negeri dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Dan program ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Kemendikbudristek dalam menjamin karir belajar prestasi peserta didik berprestasi dari ajang talenta maupun non-ajang. Nah, untuk Sobat Prestasi semuanya yang telah mendapatkan piagam dan bukan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, kalian tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar beasiswa Indonesia Maju. Tapi, Sobat Prestasi semuanya harus mengikuti program seleksi kurasi talenta terlebih dahulu. Maka dari itu, ayo Sobat Prestasi semuanya ikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Mengawali sesi sosialisasi kurasi, marilah terlebih dahulu kita menyimak arahan dan sekaligus sambutan oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Hadirin sekalian yang bahagia, adik-adik, sobat prestasi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara virtual untuk melakukan sosialisasi tentang kurasi. Pusat Prestasi Nasional sejauh ini telah dan terus mengembangkan berbagai macam ajang talenta untuk mendeteksi, mengidentifikasi berbagai potensi, bakat, minat, talenta, dan prestasi peserta didik dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Tentu saja di dalam pelaksanaannya, berbagai ajang talenta ini merupakan bagian dari cara kita untuk bisa memberikan fasilitasi pada peserta didik yang berpotensi, talenta-talenta terbaik untuk bisa mengaktualisasikan diri atas potensinya, dan diharapkan ini akan menjadi bagian dari kawah canda di muka untuk bisa kurasi, untuk bisa menemukanali talenta-talenta terbaik di bidang sains, riset, dan inovasi, di bidang seni budaya, di bidang inovasi dan kewirausahaan, dan di bidang olahraga. Dan ini juga merupakan bentuk nyata atas implementasi dari manajemen talenta nasional yang mengamanatkan bagaimana kita bisa membangun cara identifikasi, kemudian mengembangkan database dan pemetaannya, kemudian mengembangkan ekosistem dan bagaimana mengembangkan karir
belajar dan karir profesional dari talenta-talenta terbaik ini melalui berbagai macam kegiatan yang kita tempuh dan kita laksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan dan di dalam implementasi kegiatan ini tentu saja ada berbagai macam insentif yang perlu kita berikan kepada adik kita yang berprestasi. Dan ini tentu saja telah menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk terus mengembangkan berbagai macam insentif yang kita berikan. Insentif itu bisa berupa pemberian penghargaan langsung kepada peserta didik berprestasi, pemberian beasiswa untuk melanjutkan karir belajarnya di program-program di perguruan tinggi, dan insentif-insentif lainnya yang spesifik yang diarahkan untuk pengembangan talenta yang spesifik. Nah, kurasi kita kembangkan sebagai bagian kita untuk bisa mengenali talenta-talenta yang ada di tengah populasi peserta didik kita, namun kiranya talenta-talenta itu belum bisa kita deteksi, belum bisa kita lihat sepenuhnya melalui berbagai macam ajang talenta yang kita selenggarakan, berbagai macam kompetisi, lomba dan festival yang kita selenggarakan, yang sejauh ini kita arahkan dan kita jadikan sebagai bentuk katalis untuk pengembangan prestasi dan sebuah aktualisasi dan kemudian penghargaannya untuk itu. Oleh karena itu, kita membangun sebuah platform, sebuah mekanisme, sebuah tata cara bagaimana kita bisa juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya, selain pemerintah untuk bisa menyelenggarakan berbagai macam katalis itu, festival, lomba dan tentu saja kita juga ingin memberikan penghargaan dan insentif yang sama kepada peserta didik yang kebetulan tidak masuk atau tidak menjadi bagian belum tersentuh oleh program dan kegiatan katalis yang kita selenggarakan melalui kegiatan kompetisi yang kita selenggarakan. Oleh karena itu kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang berprestasi di ajang talenta, di kesempatan-kesempatan aktualisasi prestasi yang tidak dilaksanakan oleh atau belum dilaksanakan oleh pusat prestasi. Ini juga sekaligus merupakan bagian dari implementasi atas arahan dari Bapak Menteri untuk bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergotong royong menyelenggarakan program-program katalis pengembangan prestasi, berbagai macam kegiatan dan tools, dan tentu saja kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang mengikuti proses itu melalui berbagai macam insentif. Karena itu kita sudah bangun platform ini sebagai bagian dari untuk memperluas kesempatan berprestasi dan sudah untuk memperluas kesempatan memberikan insentif kepada peserta didik dari mana saja, di mana saja di seluruh Indonesia, dari berbagai ajang nasional maupun internasional. Dan melalui platform ini akan sangat membantu kita juga untuk bisa menghimpun database yang lebih solid atas potensi talenta yang kita harus akui sampai sekarang masih berserakan. Nah, melalui ajang kurasi ini kita ingin memperluas dan memperkuat database kita sehingga kita bisa menghimpun, menyimpan, mengolah dan menyajikan database talenta dan ragam potensi talenta dari anak-anak Indonesia dari peserta secara lebih luas. Dan ini juga tentu saja akan bisa membantu kita untuk bisa memberikan sajian-sajian data untuk bisa diakses oleh berbagai pemangku kepentingan untuk bisa lebih dilihat betapa beragamnya potensi talenta anak-anak Indonesia sebagai sebuah mozaik yang bisa kita lihat dan kemudian kita simpan di dalam database melalui mekanisme kurasi yang kita sebutkan. Oleh karena itu, adik-adik sobat prestasi, jika adik-adik adalah para talenta terbaik Indonesia yang kemudian belum sempat mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan langsung, adik-adik mengikuti kegiatan nasional dan internasional, mengikuti kegiatan ajang talenta di tingkat dunia, di tingkat nasional, di tingkat daerah, yang kiranya itu layak untuk bisa kita lihat sebagai prestasi, adik-adik bisa mengikuti atau bisa memasukkan
karya, memasukkan prestasi, memasukkan catatan talenta dan capaian adik-adik semuanya ke dalam sistem kurasi kita. Tim kita sudah menyiapkan prosedur, menyiapkan platformnya, menyiapkan mekanismenya, dan kita juga sudah menyiapkan tim independen, tim penilai, kurator yang akan memindai ragam dan beribu macam talenta yang lahir dan mungkin akan lahir dari anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, saya kira ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa mengikuti bagaimana sih caranya memasukkan prestasi kita di dalam sistem kita. Kita yakin insya Allah ini akan menjadi cara yang terbaik untuk bisa kita juga mendorong partisipasi masyarakat. Ayo bersama-sama untuk memperhatikan lebih luas, lebih kuat lagi potensi talenta-talenta kita dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang tentu saja kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan, sustainable, kemudian juga tentu saja tujuannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan pendidikan. Yang jelas melalui kurasi ini kita akan memiliki sumber data dan sumber talenta yang lebih beragam sebagai bagian dari perwujudan merdeka belajar melalui pemindaian beragam talenta yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia, baik yang kita pindai langsung maupun yang kita bisa pindai dari berbagai macam ajang talenta yang merupakan katalis yang diselenggarakan oleh masyarakat. Juga sekaligus akan memberikan bekal kepada kita semuanya untuk bagaimana kita bisa juga memperluas insentif itu dengan melihat berbagai potensi yang ada. Mudah-mudahan dengan kurasi ini kita betul-betul ingin memberikan kesempatan yang lebih luas, lebih lebar kepada didik semua untuk bisa menjadi bagian dari talenta unggul masa depan Indonesia. Itu hadirin dan adik-adik semuanya, silakan dapat mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, dengan baik, dan bisa ditanyakan apa-apa yang perlu diperjelas, karena kita juga harus akui bahwa ini nampaknya adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah juga sesuatu yang baru. Oleh karena itu interaksi antara adik-adik sekalian, antara orang tua, kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat terhadap platform ini tentu akan sangat bermanfaat untuk kita terus lakukan, dan kita akan memperoleh feedback yang berharga dari hadirin semua, dari adik-adik semua, bagaimana kita juga sambil berjalan ini bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan insya Allah ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia akan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa memproseskan diri, dan kita yakin itu akan menjadi bekal bagi anak-anak Indonesia untuk menempuh dan meretas jalan masa depan yang lebih baik melalui pembuktian atas talentanya yang kita kurasi dan kita jadikan betul-betul sebagai big data kita untuk bisa memberikan kontribusi terhadap supply, terhadap pemenuhan kebutuhan akan talenta emas Indonesia, sumber daya manusia kita di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sosialisasi, sukses semuanya, tetap jaga kesehatan dan terus tetap berprestasi. Demikian, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Marsha Nilam Kirana. Aku adalah awardee Beasiswa Indonesia Maju dan saat ini aku sedang berkuliah di University of Glasgow, United Kingdom. Aku Nadifa Emiria Siregar, saat ini sedang berkuliah S2 di University of Sussex di UK. Saya Nova Aurora Pawono, awardee Beasiswa Indonesia Maju. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo perjuangkan mimpimu. Perjuangkan cita-citamu. Perjuangkan cita-citamu. Perjuangkan cita-citamu. Untuk menjadi generasi unggul. Untuk menjadi generasi unggul. Untuk menjadi generasi unggul. Bersama Beasiswa Indonesia Maju. Bersama Beasiswa Indonesia Maju.
bersama Beasiswa Indonesia Maju. Demikianlah tadi kita telah menyimak bersama sambutan dari Bapak Asek Sukmayadi dan sekaligus kita menyaksikan testimoni dari Award Beasiswa Indonesia Maju. Luar biasa sekali teman-teman kita yang sedang menempuh pendidikan di kancah nasional hingga internasional. Baik, langsung saja kita ke acara inti untuk sosialisasi kurasi talenta. Untuk itu, hari ini Sobat Prestasi akan mendapatkan penjelasan tentang kurasi talenta yang akan dijelaskan oleh Kak Abdullah Faiz dan Kak Yongki Purnomo. Kalau nanti ada pertanyaan, Sobat Prestasi semuanya bisa mengajukannya di kolom chat. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama pertanyaan dari Sobat Prestasi semuanya. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Faiz. Halo Kak Faiz. Halo, Mbak Rizka. Apa kabar Kak Faiz? Alhamdulillah baik, Kak. Tak kenal maka kata sayang nih Kak Faiz. Nah Sobat Prestasi semuanya, Kak Faiz akan bercerita nih sedikit saat ini Kak Faiz sedang memegang amanah di bagian apa sih Kak? Baik, sekarang saya beri amanah sebagai subkoordinator manajemen talenta Pusat Prestasi Nasional, yang dimana di sini membidangi banyak hal ya, salah satunya ini terkait dengan kurasi dan juga nanti banyak lagi terkait dengan desain untuk manajemen talenta untuk adik-adik semuanya. Tentu saja yang lainnya ya. Baik, luar biasa sekali. Kira-kira seberapa penting sih Kak kurasi ini di Beasiswa Indonesia Maju? Oh iya, ini sangat penting sekali. Ya, mungkin untuk bisa lebih jelasnya saya langsung saja saya jelaskan terkait kurasi. Silakan Kak Faiz. Baik. Mungkin ya. Sobat Prestasi, gimana kabar? Ini kabarnya siang hari ini. Semoga semua tetap semangat ya. Ini terkait dengan kurasi talenta ini ya. Ini kan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama di mana kan banyak adik-adik semuanya, teman-teman berprestasi itu tidak semuanya ikut ajang lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi. Pastilah dalam itu adanya pengakuan. Dan di sini pemerintah melalui Pusat Prestasi Nasional berusaha untuk bisa berikan penghargaan, pengakuan dengan adanya kurasi ini bisa kita catat dalam database kita nantinya untuk dalam penggunaan dalam program kami semuanya seperti beasiswa maupun yang lainnya, PDP, mendaftar yang lainnya mungkin sangat pasti akan membutuhkan terkait dengan kurasi ini. Ya, pasti teman-teman semuanya dalam hal ini masih bertanya, apa sih kurasi talenta itu? Pasti kata kurasi itu masih baru ya, masih asing di telinga kita. Banyak yang belum tahu apa sih kurasi itu. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa kurasi itu menguras ya, menguras air itu gimana? Menimba air, menggali informasi kalau Jawa. Mengkurasi, memvalidasi. Kalau dalam bahasa Jawa itu kuras ya. Itu pasti pernah dengar itu kalau orang Jawa, menguras air, menimba air banyak-banyaknya. Jadi dengan menimba air itu pasti akan dapat informasi, menimba atau dapat banyak air ya. Kalau kita menguras informasi pasti banyak sekali informasi yang kita gali. Nah, dengan ini yang kita kuras adalah terkait dengan prestasi talenta dari adik-adik semuanya itu. Jadi menggali informasi, kita ingin menggali informasi terkait dengan prestasi adik, apa sih talenta yang dipunyai oleh adik-adik semuanya dari yang telah diraih dari terkait dengan ajang talenta yang sudah di adik-adik semuanya apapun ajang maupun Indonesia. Di sini kalau terkait dengan artinya kurasi talenta adalah sebuah proses identifikasi, menilai, menimbulkan dan memberikan pengakuan resmi kepada ajang talenta non-prospesnas maupun peserta didik berprestasi. Di mana nanti hasil kurasinya akan masuk catatan database ajang talenta dan peserta didik berprestasi prospesnas.
Mungkin lanjut selanjutnya. Nah, apa sih tujuan dari kurasi ini? Tujuannya untuk memberikan pengakuan resmi pengakuan resmi dari pemerintah pada ajang talenta maupun peserta prestasi, sehingga mereka berhak mendapatkan manfaat-manfaat mendukung karir belajar atau karir profesional. Nah, sudah dijelaskan oleh Bapak Kamus tadi, yang mana di sini manfaatnya adalah talenta-talenta prestasi yang di luar Puskesmas ini bisa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Puskesmas, seperti adanya beasiswa maupun nantinya untuk digunakan lagi untuk jalur PPDB atau untuk daftar yang lain yang membutuhkan pengakuan dari pemerintah. Kemudian bagaimana sih kurasi talenta dilakukan itu? Ya, inti dari kurasi ini ya, adik-adik semuanya, intinya adalah mengajukan di kami. Kalau tidak ada pengajuan, jadi kita nggak tahu apa yang dikurasi itu. Nah, makanya itu, tolong adik-adik setelah ada prestasi dari adik semuanya, baik nanti bentuk ajang lomba maupun ajang lomba atau non kompetisi, nanti bisa diajukan di kami. Jadi buktikan apa aja nanti terkait dengan apa yang diminta dari kami. Tolong untuk bisa bisa dilengkapi, diajukan dan setelah itu akan kita proses kurasinya. Nanti proses kurasi ini nanti yang akan mengkurasi nanti bukan dari pihak Puskesmas sendiri, tapi ada tim independen sendiri, ada tim kurator yang dimana di dalamnya itu banyak para pakar dan ada juga maestro, ada juga akademisi maupun yang lain yang paham banget terkait dengan talenta adik semuanya, atau juga terkait dengan yang paham terkait ajang lomba yang diikuti adik-adik semuanya. Jadi itu lebih kita memberikan mandat kepada orang yang ahli, yang tahu. Jadi nanti insya Allah dalam kurasi ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasilnya nanti kalau di background ini, kurasi ini adalah nanti sebagai peserta untuk beasiswa, nanti pengecekannya adalah mengikuti betul dalam penjadwalan beasiswa nanti. Kemudian untuk yang tadi terkait dengan apa sih yang bisa dikurasi aja. Nah, ini terkait dengan bentuk-bentuk yang dikurasi ya. Ini karena di sini di pusat prestasi ada di sini saya cantumkan 3 bentuk kurasi talenta ya, tapi di dalamnya ada 4. Yang pertama itu kalau sini terkait dengan mengkurasi ajang talentanya ya. Di sini kalau ini yang 3, ini khusus untuk beasiswa. Beasiswa itu di sasaran adalah adik-adik semuanya peserta didik. Makanya terkait ini adalah yang satu ini terkait dengan kurasi ajang kompetisi talenta. Maksudnya apa? Ini instrumen ini digunakan untuk adik-adik yang mengajukan prestasinya dari keikutsertaan adik-adik dalam mengikuti ajang lomba di luar pusat prestasi nasional. Baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Itu bisa diajukan sendiri. Jadi untuk ini pastikan bahwa pilihannya nanti kliknya di sistem itu tepat. Saya untuk ajang kompetisi, maka saya pilih di sini. Saya mengajukan di tipe 1 ini. Kalau saya ikut kurasinya itu bukan sebuah ajang, bukan sebuah kompetisi, tapi ada eventnya ya. Itu bisa nanti diajukan di tipe 2. Itu nanti seperti adik-adik semuanya sudah mengikuti pameran atau festival atau juga mungkin penyelenggaraan terkait jazz musik itu kan ada eventnya ya, mesti ada event yang diselenggarakan, tapi bukan sebuah kompetisi. Disilakan untuk diajukan di tipe yang kedua ini. Kemudian apalagi ada juga yang terkait dengan versi yang ketiga, yaitu kurasi dan ajang talenta. Ini tidak ada event yang diselenggarakan, bukan sebuah kompetisi juga. Tapi ini adalah hal yang apabila adik-adik semuanya itu punya sebagai inisiator atau sebagai penggerak
di lingkungan di sekitar atau yang sudah mencapai sampai provinsi atau nasional itu punya penghargaan sampai rekor muri bagi YouTuber sebagai investasi, silakan bisa diajukan di aplikasi dengan registrasi non ajang talenta. Nanti di situ kalau adik-adik nanti sudah registrasi ya sebagai peserta didik itu sudah nanti pilihannya itu akan apa ya itu sudah diarahkan ke sana. Jadi intinya adik-adik semuanya jangan sampai bingung dalam pilihan ini untuk pengajuan kurasi ini. Nah, kemudian lanjut lagi. Kemudian faktor apa saja yang menentukan keberhasilan kurasi talenta ini? Ya, yaitu intinya faktor apa sih keberhasilannya? Intinya untuk bisa berhasil ini adik-adik semuanya bukti-bukti itu yang disampaikan harus lengkap selengkap-lengkapnya ya. Jangan sampai ada yang kalau kita ada yang ditanyakan itu mungkin kurang lengkap pasti akan mengurangi di hasil kurasinya. Ini adalah yang tentunya di sini faktornya ada 4. Itu pertama adalah data yang diminta sesuai instrumen aplikasi harus lengkap diberikan oleh pihak pengusul. Jadi nanti apa yang ditanyakan di instrumen di aplikasi itu terkait dengan kelengkapan ajang talentanya seperti apa, kepanitiaannya, informasi terkait dengan penjuriannya, ada juga terkait dengan alamat websitenya, juga terkait jenjang tingkatan itu ajang talentanya itu apakah tingkat kabupaten, provinsi, nasional, itu harus semuanya harus dilengkapi. Jadi biar nanti dari kurator itu bisa paham ya. Dan terus juga datanya itu jelas. Tadi datanya, data harus sumber jalan jelas. Kemudian berikan data apa adanya, tidak dimasukkan, jangan sampai mengada-ngada. Kemudian yang keempat adalah intinya terkait dengan nomor HP atau nomor yang bisa dihubungin itu bisa mudah dihubungi sewaktu-waktu dari kurator kami ingin cross check terkait kebenaran dari bukti-bukti yang ada di semuanya itu sudah. Gimana keputusannya? Keputusannya nanti di hasil kurasi ini ada 2 faktor ya terkait dengan kita kurasi dari tingkatan ajang talentanya dan juga capaian dari peserta didiknya. Jadi ajang talenta itu nanti kita grade menjadi 5 bintang, sama bintang 5, atau bintang 3, atau bintang 1. Kemudian prestasi yang diraih oleh adik semua bisa nanti juara 1, juara 2, juara 3, nanti akan itu akumulasi dari peraihan itu. Kemudian gimana sih penilaian dalam proses kurasi talenta ini? Intinya di sini lanjut ya. Kemudian untuk bagaimana penilaiannya ya proses kurasi ini ada 2 hal yang terkait dengan kualitas terkait dengan penilaiannya, yaitu terkait kualitas integritas ajang talenta atau non ajangnya dan juga terkait prestasi peserta didik dihasilkan dari ajang talenta. Itu hampir sama mirip dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan lanjut ya. Terkait dengan apakah ada kemungkinan terkait kurasi ini ada yang lolos atau tidak lolos. Ini terkait dengan kembali lagi di pertama, bila data-datanya disampaikan itu tidak valid, tidak lengkap, bisa jadi itu tidak bisa kita proses selanjutnya. Ya. Dan hal ini teman-teman adik-adik semuanya atau spot prestasi untuk bisa melengkapi terkait dengan kalau sudah lengkap pasti akan diproses dan akan ada hasilnya gitu. Dan untuk hasilnya nanti ditunggu saja sesuai dengan penjadwalan dari beasiswa. Gitu. Nah, ini adalah hasil kurasi terkait pengaruhnya ya. Ini sudah terkait dengan loss dan tidak lossnya. Intinya saya ada kemungkinan ya jika peserta tidak lolos kurasi mungkin ya karena tadi tidak sesuai datanya tidak lengkap, ada proses kurasi lengkap pasti akan lolosnya. Dan ini nanti ya sebagai hasil
Oh ya, sebagai kelengkapan dalam administrasi beasiswa BIM Indonesia Maju. Mungkin itu saja ya, mungkin secara singkat. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik semuanya bisa tanyakan di alamat email kami kurasi.prestasi@kemdikbud.go.id. Itu saja Mbak Rizka, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Faiz. Saya ingatkan sekali lagi Sobat Prestasi semuanya dapat mengajukan pertanyaan pada chat Zoom atau di kolom komentar ya pada siaran live akun YouTube Puspresnas. Yuk kita lanjut pada paparan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Yongki. Halo Kak Yongki. Halo Kak Rizka. Apa kabar Kak? Kabar baik Kak Rizka. Kak Yongki, tadi Sobat Prestasi semuanya sudah mendapatkan paparan dari Kak Faiz. Nah, tentunya mereka perlu tahu bagaimana sih cara mendaftarkan piagamnya di platform kurasi ini, Kak? Iya, kayak yang tadi saya juga lihat di kolom komentar chat maupun YouTube udah banyak sekali pertanyaan ya. Tentu udah muncul nih pertanyaan-pertanyaan dan penasaran gimana sih sebenarnya alur dalam proses kurasi ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Faiz terkait apa saja yang harus diperhatikan, mulai dari tujuan hingga jenis-jenis kurasinya. Dan saat ini saya akan coba menjelaskan terkait alur teknis dari proses kurasi. Oke, saya akan ya, baik. Nah, teman-teman, Sobat Prestasi dari seluruh penjuru Indonesia dan mungkin juga ada yang di luar negeri. Jadi proses kurasi itu pertama, silahkan Sobat Prestasi mengunjungi laman web di kurasi atau strip Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman mendaftar. Untuk melakukan pendaftaran, teman-teman harus menyiapkan NISN yang sudah tervalidasi di PD Data. Nah, jika NISN belum tervalidasi, teman-teman atau Sobat Prestasi bisa menghubungi operator sekolah. Nah, kenapa harus menggunakan NISN? Karena ini adalah kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi teman-teman semuanya sebagai peserta aktif. Nah, bagaimana ketika ada kebutuhan di luar proses kurasi, gitu kan, yang ternyata usia atau pengusul peserta didik atau pengusul, maaf teman-teman Sobat Prestasi semuanya sudah lama sekali tidak memiliki NISN. Nah, nanti silahkan teman-teman melakukan klaim validasi verifikasi lulusan di PD Data Kemdikbud. Jadi nanti sudah ada mekanismenya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Indonesia dan Teknologi untuk mengakomodir hal tersebut. Nah, kemudian setelah teman-teman semuanya mendaftarkan akun, nanti teman-teman akan bisa masuk ke dashboard dan selanjutnya silahkan melengkapi biodata. Biodata terdiri dari data diri dan orang tua. Selama NISN teman-teman semuanya tervalidasi, maka data-data ini akan muncul secara otomatis di sistem dan hanya cukup perlu dilengkapi. Nah, kemudian juga ada
makan sekolah. Nanti di sana juga akan ada menunya. Kemudian yang ketiga, proses ketiga, teman-teman silakan mengisi data prestasi. Jadi pendaftaran sudah teman-teman isi, selanjutnya Sobat Prestasi dapat menambahkan prestasi yang akan diusulkan di menu prestasi. Apa saja sih yang akan bisa diajukan? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Faiz. Terdapat 3 jenis prestasi. Yang pertama, prestasi di ajang kompetisi talenta. Yang kedua, ada ajang non-kompetisi talenta. Kemudian yang ketiga, ada non-ajang kompetisi. Ini semuanya sudah diakomodir di dalam sistem. Teman-teman silahkan memilih. Jadi pastikan pertama, peserta didik atau teman-teman di sini mengidentifikasi terlebih dahulu prestasinya ini masuk ke kategori yang mana? Apakah ajang kompetisi atau non kompetisi? Gitu. Atau mungkin itu penghargaan atau effort atau sebuah pencapaian yang berdampak ke masyarakat, contohnya yang berdampak besar dan itu ingin dikurasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satuan Nasional. Nah, itu juga bisa diajukan dengan memilih non-ajang kompetisi. Jadi nanti silahkan teman-teman memilih. Nah, kemudian apa saja yang akan disiapkan ketika kita sudah memilih jenis prestasinya? Teman-teman silahkan nanti siapkan selain informasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Faiz, yang harus disiapkan itu adalah bukti prestasi, bukti penunjang. Nah, untuk ajang kompetisi nanti akan membutuhkan bukti berupa sertifikat prestasi. Jadi untuk teman-teman yang memilih atau mempunyai prestasi di ajang kompetisi, maka teman-teman nanti akan mengunggah sertifikat prestasinya dan juga akan memilih capaian prestasinya. Nah, kemudian untuk ajang non kompetisi, misalkan tadi sudah dijelaskan juga ada untuk festival, mungkin juga ada sebuah pameran, teman-teman diundang. Nah, itu silahkan melampirkan bukti undangan jika teman-teman diundang dalam non-kompetisi tersebut, atau mungkin juga teman-teman mengikuti melalui mandiri dengan melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman juga harus menyertakan formulir pendaftarannya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada non-ajang. Nah, non-ajang ini apa sih yang harus dilampirkan? Yang pertama, tentu adanya rekomendasi. Kemudian juga ada penjelasan secara rinci terkait prestasi non-ajangnya. Pencapaiannya apa saja, mungkin dampaknya seberapa besar, bagaimana teman-teman bisa melakukan hal itu dengan segala keterbatasan ataupun yang itu bisa menjadi sebuah prestasi untuk teman-teman semuanya. Baru setelah itu, karena teman-teman melakukan pengusulan di angka ke-6, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi instrumen. Nah, instrumen itu adalah formulir yang harus dilengkapi oleh Sobat Prestasi dengan mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengurasi prestasi peserta. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa terdapat 4 poin untuk menentukan hasil kurasi. Sehingga teman-teman tadi juga sudah menjelaskan paparannya harus menyediakan, selain mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, supaya ketika nanti dikurasi informasi yang teman-teman berikan, itu bisa digali lebih jauh lagi dengan sangat mudah, dan itu juga akan mempengaruhi hasil dari kurasi teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau mendemokan sedikit dashboard dan cara penginputannya di aplikasi. Oke, saya akan share screen. Ya. Nah, jadi setelah teman-teman semuanya
masuk ke dalam dashboard, nanti di sini akan ada menu-menu yang tadi sudah dijelaskan. Ada menu biodata. Ini merupakan data diri dari teman-teman semuanya. Kemudian data sekolah. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan sekolah jika ingin mendaftarkan prestasi, mungkin saat ini sudah naik ke jenjang yang berbeda. Mungkin saat ini sudah kuliah, tapi prestasi yang didapatkan waktu itu ketika masa SMA, nah itu bisa ditambahkan. Pun juga ketika dia saat kuliah, itu juga bisa menambahkan sekolahnya. Nah, kemudian dari sini kita akan masuk ke menu prestasi. Di sini teman-teman akan mendaftarkan prestasinya. Silahkan klik daftarkan prestasi. Kemudian nanti akan muncul 3 pilihan yang tadi saya jelaskan. Ada prestasi ajang kompetensi talenta, prestasi ajang non-kompetisi talenta, dan prestasi non-ajang talenta. Silahkan dipilih sesuai dengan prestasi yang akan diusulkan. Kemudian klik daftarkan prestasi. Di sini nanti akan muncul list dari ajang talenta yang sudah terdaftar dan juga cabangnya. Mungkin ada yang mengikuti lomba dari penyelenggara A, kemudian cabangnya misalkan lomba desain poster gitu kan. Nah, itu bisa untuk dicari, teman-teman harus mencari terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum. Nah, jika sudah ada, teman-teman bisa klik daftarkan prestasi dengan memilih cabang yang sudah tersedia. Kemudian nanti di sini silahkan melengkapi isian baik dari bentuk prestasi, kemudian keanggotaan, tahun diraih prestasi, kemudian untuk yang ajang, karena tadi kita mencontohkan ajang, akan ada isian yang harus diisi, itu adalah sertifikat, piagam, atau dokumen yang membuktikan bahwa prestasi itu legal. Nah, kemudian di sini juga ada prestasi non ajang, kompetisi talenta, jalannya juga sudah ada daftar-daftar yang sudah terdaftar. Nah, bagaimana ketika kita tidak menemukan ajang talentanya atau tidak menemukan cabangnya? Nah, teman-teman bisa mengklik di bawah, yaitu adalah mendaftarkan prestasi. Jika keseluruhannya tidak ada, teman-teman sudah mencari datanya ternyata tidak ditemukan. Nah, teman-teman bisa klik daftarkan prestasi. Di sini nanti teman-teman akan menginput data-data. Pertama, nama penyelenggara, kemudian website atau Instagram. Ya, jika teman-teman mengikuti lomba yang berasal dari informasi diarahkan dari ke website, nah yang diinputkan adalah website. Tapi ketika teman-teman hanya tahunya di Instagram, nah, itu bisa untuk diberikan linknya di sini. Jadi teman-teman silakan menyalin dan menempel di sini tautan dari website penyelenggara maupun Instagram penyelenggara. Nah, kemudian jika teman-teman mengetahui nomor telepon penyelenggara, akan diinputkan. Kemudian, nah di sini juga ada nama ajangnya, ini tadi kita ajang non-kompetisi, kemudian deskripsinya, kemudian silahkan dipilih selanjutnya hingga seterusnya, dan kemudian di bawah ada sertifikat, piagam, dokumen, dan ada juga bukti undangan atau formulir jika teman-teman melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, kemudian yang terakhir ada juga prestasi non ajang. Ini silahkan diklik untuk mendaftarkan. Di sini ada prestasinya apa, misalkan pemberdayaan wanita atau pemberdayaan UMKM di wilayah A, atau apapun yang bersifat non ajang. Kemudian deskripsi secara jelasnya, kemudian bentuk prestasi, dan ada juga rekomendasi. Jadi teman-teman juga harus diarahkan untuk ada penguat dari prestasi tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan secara teknis. Jika setelah teman-teman sudah berhasil memilih, misalkan, oke, kita akan coba contohkan satu saja. Kita misalkan ternyata belum mendaftarkan sama sekali, belum ada daftarnya. Oke, nama penyelenggara. Kita misalkan A, gitu kan, kita isi aja ajang lomba penyelenggara 1, gitu kan, websitenya silahkan diisikan, misalkan nama ajangnya lomba cipta pantun, tampilnya
Cipta Pantun penyelenggara. Nah, teman-teman juga harus mengidentifikasi lomba itu kira-kira akan masuk di klaster apa. Apakah sains, riset, dan bentuknya, atau vokasi, kewirausahaan, seni bahasa dan literasi, atau olahraga. Katakanlah kita seni bahasa, kemudian di dalam Cipta Pantun ini ada Cipta Pantun terpanjang gitu kan, 10 bait. Nah, jadi di sini penyelenggara ajang talenta adalah lombanya, misalnya lomba Cipta Pantun tahun 2022. Di sini nama ajang talentanya, kemudian di sini cabangnya, lombanya. Gitu. Di sini lomba seni, festival seni. Kemudian untuk cabangnya adalah desain poster, komik, atau mungkin band. Seperti itu untuk membedakan antara ajang talenta dan cabang. Nah, kemudian bidang prestasinya, kita di seni tadi, klik seni, pilih jenisnya berbasis perform. Oke, di kompetensi, sifat, taktika, tingkatnya. Di sini terdapat tingkat. Silahkan dipilih tingkatannya internasionalkah, nasional, provinsi, atau kabupaten. Yang kita akomodir untuk dikurasi level terendahnya yaitu di tingkat kabupaten kota. Nah, kita misalkan ternyata ikut di tingkat nasional. Terus kemudian ini dalam bentuk bentuknya adalah kompetisi. Nah, prestasinya, nah, teman-teman saya mendapatkan emas. Di sini sudah ada penyetaraan emas juara 1 atau yang setara, perak juara 2 dan atau setara, perunggu juara 3 setara, atau juga penghargaan khusus juara harapan atau setara. Pun juga ini dapat digunakan juga untuk jenjang yang lebih tinggi internasional. Kemudian di sini juga tetap akan ada pilihan apakah itu ternyata misalkan kita finalis gitu. Oke, kemudian tahun diraih prestasi 2002, kemudian mengunggah sertifikat. Kemudian jangan lupa untuk di checklist. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen yang saya kirimkan sesuai dengan aslinya, dan secara hukum apabila di kemudian hari ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai hukum. Nah, ini mohon untuk diperhatikan. Jadi tidak hanya untuk kita sebagai checklist, tapi benar-benar dihayati bahwa tindakan yang akan kita lakukan setelah ini sudah terikat dengan kita melakukan persetujuan atas agreement yang sudah tersedia. Dan kita simpan. Ada satu yang belum website ya. Akan kita jika sudah, nanti prestasi teman-teman semuanya akan muncul dalam list ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi instrumennya. Klik isi instrumen, di sini nanti akan tersedia pertanyaan-pertanyaan yang harus dilengkapi oleh peserta didik untuk melakukan pengajuan. Ada 4 pertanyaan kunci yang harus teman-teman harus siapkan untuk dapat membantu kurator mencari dan menggali lebih jauh lagi sehingga hasil kurasi kita pun juga maksimal. Mulai dari kepanitiaan ajang talenta, kompetisi talenta, hingga nanti akan ada 17 pertanyaan terkait instrumen informasi yang akan dikurasi. Nah, mungkin itu penjelasan teknis, teman-teman. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Kak Rizka.
tanya. Langsung saja kita akan membuka sesi diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prestasi semuanya. Baik, coba saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama, untuk kurasi talenta, apakah hanya ditujukan untuk pendaftar beasiswa maju, atau apakah kurasi talenta dapat diikuti oleh mahasiswa yang berprestasi namun tidak mendaftar BIM untuk masuk program-program terkait manajemen talenta nasional? Boleh dijawab oleh Kak Faiz. Baik, terkait dengan ini ya, kurasi ini ya, karena konteksnya ini adalah terkait dengan beasiswa, ya. Jadi untuk yang akan kita proses ini sementara untuk yang dalam konteks pengajuan beasiswa Indonesia Maju ini ya. Jadi kalaupun ada adik atau sobat peserta yang mengajukan, sistem masih terbuka. Tapi yang akan kita proses ini adalah yang sementara yang mengajukan untuk Beasiswa Indonesia Maju. Jadi kita sementara untuk seperti untuk tahap ini adalah seperti itu dulu. Nanti insya Allah dalam tahap selanjutnya kita akan buka secara umum terkait dengan pengajuan kurasi ini. Mungkin itu Mbak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Faiz. Kita lanjut saja untuk pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Kak, apakah sertifikat juara 1 nasional dan 2 internasional yang sudah 2 tahun lalu masih bisa diajukan Kak? Oh ya, baik. Terkait dengan itu masih bisa. Asalkan dalam hal ini adalah dia sudah masuk intinya juara 1, 2, 3 tingkat nasional maupun internasional. Yang kita kan untuk BIM inilah sasaran adalah yang sudah mencapai tingkat nasional maupun internasional atau mendapatkan penghargaan khusus gitu. Intinya itu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga ini dari kolom chat Zoom ya Pak ya Kak ya. Berapa maksimal prestasi yang bisa dimasukkan untuk kurasi sih Kak? Kalau hal ini tidak tidak mematok berapa tahunnya ya. Intinya ada prestasi, berkan ini kan untuk BIM ini kan untuk umur kan untuk S1 sampai umurnya 27 ya. Intinya ada prestasi di situ silakan diajukan, atau beasiswa S2 itu tahapannya tidak ada batasan umur gitu. Informasi nanti ada. Jadi sesuai dengan pesertaan beasiswa prestasi yang diajukan. Nanti kita untuk kurasi adalah sesuai dengan diajukan untuk kelengkapan administrasi. Itu Mbak. Luar biasa sekali. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Kak ya. Apa yang dimaksud dengan rekomendasi satuan pendidikan di non-ajang? Apakah hanya cukup surat rekomendasi dari kepala sekolah Kak? Oh iya, ini untuk model versi tiket tadi ya, yang untuk non-ajang ya. Nah, untuk ini bisa dari sekolah, dari rekomendasi dari sekolah, dari pihak kepala sekolah, atau juga mungkin lebih tinggi dinas bisa, atau yang intinya ada rekomendasi dari instansi terkait. Ya. Oke, sekarang lanjut untuk pertanyaan yang di kolom chat, kolom komentar Zoom ya, Sobat Prestasi semuanya. Untuk pertanyaan pertama, untuk lanjut S2 daftar kurasi kenapa harus pakai NISN ya? Sedikit membingungkan, mohon dijelaskan. Baik, mungkin nanti bisa ditambahin oleh Mas Yongki ya. Terkait dengan ini, mengapa kok NISN ya? Sekarang kan terkait dengan kelembagaan Kemdikbud sama Dikti kan berarti satu. Jadi NISN ini adik-adik kalau mau registrasi ditanya NISN itu sekarang sudah bisa ceknya pakai NIK. Jadi NISN itu adik-adik yang sudah kuliah S1 itu masih aktif, keberlanjutan masih ada. Jadi ini untuk bisa daftar NISN masih keberlanjutannya sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S3 pun NISN masih aktif. Jadi gitu. Mungkin Mas Yongki bisa disampaikan mungkin. Baik, terima kasih Kak Faiz. Izin menambahkan, ini mungkin tadi yang pertanyaan terkait NISN, kenapa harus menggunakan NISN? Pertama, itu adalah kode unik yang memang sudah tervalidasi oleh lembaga kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita perlu melakukan validasi terkait siapapun yang akan mendaftar.
baik itu untuk kurasi maupun beasiswa itu harus tervalidasi. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul, wah saya sudah kuliah, saya sudah lulus, saya bagaimana terkait NISN? Apakah NISN saya sudah aktif, sudah tidak aktif, atau sama sekali tidak ingat? Gitu. Nah, teman-teman silakan mengunjungi PD Data Kemdikbud. Di situ sudah ada mekanisme-mekanisme yang disiapkan oleh Kemdikbud untuk teman-teman semuanya melakukan verifikasi. Bahkan yang lulusan pun itu bisa juga melakukan verifikasi atau melakukan pengusulan NISN dengan syarat melampirkan sertifikat. Jadi seharusnya tidak menjadi kendala teman-teman atau sobat prestasi semuanya, karena dari NISN itu terdapat data-data track record dari karir belajar teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi bisa verbal kelulusan ya Mas Yongki ya? Jadi, ya, betul. Jadi teman-teman sobat prestasi, kalau ada hal sudah lulus, belum melanjutkan di S1 atau yang lainnya, jadi kan NSN adik-adik teman sobat prestasi kan tidak aktif tuh. Maka dari itu saya sarankan untuk verbal kelulusan di PD Data pd.data.kemdikbud.go.id garing verbal kelulusan. Verbal lulusan ya. Jadi bisa dicari. Itu nanti adik-adik itu klaim di situ, nanti insya Allah akan diproses oleh Pusdatin 2 kali 24 jam. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Kak Faiz dan Kak Yongki. Untuk sobat prestasi semuanya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Sembari menunggu nanti jika ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan tangan. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Rumaisya Al-Fatia. Bisa Jaza langsung bertanya dan open cam. Nggak bisa open cam, Kak, katanya cannot because host stop it. Halo, suara saya terdengar? Halo, ya, terdengar dengan jelas, Kak. Ya, saya ingin bertanya, saya juga ingin mendaftarkan untuk S2 ya. Alhamdulillah tadi sudah dijawabkan kalau yang NISN. Tapi saya mendaftarkan. Ya, halo, bisa on cam sebentar supaya sobat prestasi semuanya bisa mengenal Kak Rumaisya. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan. Terkait ini, saya ini angkatan lama ya, maksudnya sekitar tahun SMA-nya lulusan 2012 gitu. Terus saya ingin mendaftarkan prestasi saya untuk S2 gitu. Nah, apakah itu masih bisa? Kemudian apakah nanti itu masuknya ke kolom yang mana? Sedangkan tadi kan ada keterangan tuh, perlombaan itu diadakan oleh siapa, kontak yang dihubungi siapa, bla 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 gitu. Nah, itu karena lomba yang sudah lama, sedangkan belum tercantum gitu. Dan dulu kan nggak ada medsos kayak gitu-gitunya gitu. Nah, itu tuh nanti kayak gimana ya cara ngisinya gitu. Itu aja paling Kak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rumaisya. Pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Kak Faiz. Baik, baik Mbak Rumaisya ya. Terkait dengan ajang lomba yang sudah lama ya. Memang kalau udah lama tuh terkait dengan bukti-bukti kelembagaannya sulit untuk kita track ya. Mungkin sebisa Mbak Rumaisya mungkin tracknya apakah tahu informasi dari panitianya, itu mungkin bisa tanya-tanya dulu ke panitia yang menyelenggarakan, nanti apakah ada dokumentasinya. Mungkin kita bisa sedikit bisa track. Asalkan dalam ini kan konteks ini kan untuk beasiswa ya, sudah apakah ini penyelenggara untuk event nasional maupun internasional, jadi gitu. Kalau konteks BIM ini tadi persyaratan terkait dengan untuk yang ajang nasional internasional. Ya, berusaha semaksimal untuk bisa dilengkapi terkait dengan informasi ajang talenta yang diikuti oleh Mbak Rumaisya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Faiz. Ataukah Kak Rumaisya ada pertanyaan lagi ataukah jawabannya sudah jelas?
Wah, sepertinya sudah jelas ya, Kak Faiz. Lanjut saja untuk penanya berikutnya. Oke, ada yang mengajukan tangan, Kak Norman. Bisa langsung bertanya. Atau boleh perkenalan terlebih dahulu. Mohon maaf, Kak, masih di-unmute. Halo, kedengaran Kak? Sudah. Selamat sore ya kakak-kakak. Perkenalkan saya ini orang tua dari anak saya Norman. Anak saya ini pemain biola. Dia sudah lumayan banyak nih prestasinya, baik secara nasional maupun internasional. Dia juga pengisi acara di provinsi kami, Lampung. Yang saya mau tanyakan, kakak mohon sih dipandu lagi yang untuk apa tadi kolom ajang kompetisi itu kan ada kolom instrumen tuh, ada 17 pertanyaan. Nanti saya minta dijelaskan lagi ya sampai yang ke nomor 17 karena 1, 2, 3, yang terakhir itu saya tidak paham. Yang dimaksud itu seperti apa. Terus saya juga mengisi juga nih di kolom ajang non-kompetisi karena dia kan pernah ikut sebagai pemain kualat orkestra sama Om Erwin Gutawa waktu pembukaan G20. Jadi ada beberapa itu yang kita tidak undangan karena udah pernah 2 kali ikut, biasanya langsung otomatis diajak lagi. Itu tadi saya sudah daftarkan, saya kasih bukti fotonya aja, foto dia konser. Apakah itu diperbolehkan atau bisa? Terus saya juga izin bertanya nih, anak saya pernah diminta oleh Dinas Lampung, Pendidikan Lampung untuk mengisi pembukaan FS2N 2019 karena kan Lampung menjadi tuan rumah nih. Tapi kita tidak mendapatkan surat undangan resmi, hanya dari seperti apa ya, WO. Jadi itu untuk supaya data itu bisa dikurasi atau validasi itu kita tidak punya bukti undangan, tapi bisakah foto pernah di-repost oleh IG-nya Budaya Maju? Seperti itu. Jadi pertanyaannya satu, minta dijelaskan lagi yang kolom instrumen. Terus anak saya tampil tapi tidak punya surat undangannya. Dan juga misalnya saya ada bukti tidak itu hanya berupa foto aja, boleh nggak? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Bisa langsung dijawab oleh Kak Faiz. Ya, untuk kolom pertanyaan saya mungkin yang kedua ya, terkait dengan tadi terkait dengan bukti keikutsertaan anak ibu di mana pernah diundang oleh suatu event ya. Itu untuk bukti-bukti itu boleh disertakan, Bu. Tapi kan ini kan terkait dengan penilaian ya, terkait dengan penilaian nanti yang disertakan itu kan kelengkapan itu sangat mempengaruhi dari terkait dengan nanti kurasinya. Jadi apa yang bisa semakin lengkap dan semakin bagus informasi terkait dengan event yang diikuti. Mungkin yang terkait ibu ini kan anak ibu kan mungkin untuk yang non kompetisi ya Bu ya, gitu. Ya itu nanti kompetisinya jelas dan ada gimana cara untuk memberikan biar kurator kami itu bisa informasi terkait dengan event yang diikuti itu lebih bisa dapat informasi lebih banyak, Bu. Kalau hanya foto saja mungkin kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan yang memang benar-benar itu event itu sangat wah gitu ya. Tapi saat yang diberikan buktinya tuh hanya foto saja, kita hanya pasti akan berhenti di situ saja gitu. Gitu, Bu. Jadi mohon mungkin untuk terkait dengan bukti-buktinya untuk bisa dilengkapi secara lengkap ya. Salah satunya mungkin ya foto itu juga sebagai evidence. Mungkin terkait dengan pengisiannya mungkin Mas Yongki sampai bersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Faiz. Kita langsung lanjut saja pada penanya yang ketiga. Maaf, yang pertama itu belum, soal pertama terkait pengisiannya ya Mas Yongki. Oh boleh. Ya. Kak Yongki bisa dijelaskan?
Mungkin nanti ya baik, mungkin nanti akan saya jelaskan secara singkat karena memang nanti itu akan panjang. Saya coba akan sediakan terlebih dahulu satu contoh untuk yang non ajang. Mungkin itu yang juga di ini ya, yang sering ditanyakan. Oke, saya izin untuk melakukan share screen. Nah, baik. Untuk instrumen non-ajang, di sini terdapat satu publikasi talenta, kemudian tingkat pengakuannya, kemudian konsistensi, tantangan, rekam jejak prestasi, kemudian dampak manfaatnya. Jadi ada 6 pertanyaan. Untuk publikasi, ini akan dipilih. Misalkan apresiasi media massa, ini ada cetak dan elektronik. Misalkan ternyata dari perform anak ibu tadi, sudah ada nih yang ngeliput gitu kan, atau sudah pernah dipublish. Nah, itu untuk publishnya bisa untuk di-capture, untuk bisa dikumpulkan menjadi satu, kemudian diunggah gitu. Jadi lebih mudahnya silahkan nanti dibentukkan clipping dalam bentuk dokumen, misalkan tadi foto, screenshot, ataupun ketika lihat perform atau apa yang menunjukkan bahwa memang itu bentuk apresiasi, gitu, bentuk apresiasi. Kemudian juga mungkin juga pernah diunggah di Facebook, YouTube, dan nanti akan dipilih sesuai dengan pilihannya. Kemudian tingkat pengakuan ini tadi misalkan ternyata sudah sering banget nih perform di tingkat provinsi, maka tingkat pengakuannya di tingkat provinsi. Kemudian juga secara konsistensi tadi juga sudah diungkapkan oleh Ibu, atau sudah lama. Nah, lama ini sudah dalam segi rentang waktu sudah dilakukan secara konsisten berapa lama? Apakah sudah sangat lama, misalnya dari kecil hingga saat ini, berarti sudah sangat, misalnya lebih dari 5 tahun nanti sekali dipilih. Intinya di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mohon untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang sesuai prestasinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yongki. Penjelasan dari Kak Yongki dan Kak Faiz sudah cukup jelas dari Kak Norman. Oke, sudah. Baik, kita lanjut ke penanya ketiga. Boleh dari Halo, Kak. Ala Zuardi. Halo, Kak. Iya, terima kasih banyak, Mbak. Mengajukan pertanyaan. Ya, suara saya jelas ya? Jelas ya. Oke, ya saya dengan Anggreni dari Humas SMA Lazuardi. Ini saya mau mempertanyakan terkait tadi nilai atau predikat dari setiap event yang telah diikuti oleh para siswa. Nah, untuk siswa-siswa kami di SMA Lazuardi itu kan kami sekolah swasta ya Kak, mungkin berbeda dengan beberapa sekolah negeri yang unggulan gitu ya. Jadi untuk prestasi yang dimiliki oleh siswa SMA Lazuardi itu beragam, tidak hanya dari lembaga pemerintah, tapi juga banyak dari lembaga atau institusi swasta gitu yang memang bukan dari pemerintah. Nah, kalau dilihat tadi dari penjelasan kakak-kakak itu, kan kalau yang bukan penyelenggaranya Puspresnas itu akan dikurasi gitu ya. Sementara yang Puspresnas sendiri adakan, saya tidak tahu itu akan dikurasi juga atau tidak. Nah, apakah dengan tadi yang disampaikan terkesan bahwa lembaga yang diselenggarakan Puspresnas itu predikatnya pasti baik gitu, pasti bintang 5, sementara yang bukan dilakukan oleh Puspresnas nggak akan bintang 5, misalnya begitu. Nah, ukurannya itu apa gitu, seperti apa gitu ya. Sementara kan setiap anak menurut saya punya talenta masing-masing yang tentunya mungkin berbeda kesempatannya dengan anak-anak yang ada di sekolah negeri unggulan misalnya, sehingga kami juga mengikuti berbagai lomba di penyelenggara-penyelenggara lain yang memang kalau di pemerintah tuh agak sulit masuknya gitu ya, karena biasanya didominasi sama negeri gitu ya, mohon maaf gitu. Nah itu bagaimana cara
tadi lembaga independen atau kurator menilai bahwa penyelenggara yang di luar Puspresnas ini tetap bisa sama levelnya gitu ya, bergengsinya dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Ukurannya tuh seperti apa? Gitu sementara mungkin Mbak Rizka. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Humas SMA Sulawesi. Bisa langsung dijawab oleh Kak Faiz atau Kak Yongki. Baik, pertanyaan yang sangat kritis sekali ya, Bapak Ibu. Memang Bu, ini kan dalam hal ini kurasinya terkait dengan konteks terkait kebijakan yang program yang kita selenggarakan. Ini terkait dengan program beasiswa, BIM maupun persiapan untuk S1 luar negeri atau yang gelar. Ini kan kita kan terkait ini kan konteksnya adalah ya sudah kita ketahui ya. Ini kurasi adalah suatu hal yang tidak kita ketahui di luar Puskesmas. Ini dalam ini mengapa adanya kurasi ini kita ingin tahu terkait dengan apa hal yang ajang-ajang talenta yang diselenggarakan oleh Puskesmas di luar Puskesmas. Makanya dalam ini kita ingin mengkurasi. Kalau bagus pastilah dalam ini kita ada pengakuan dari kita dan kita bisa ikutkan mereka dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah Puskesmas ini untuk bisa prestasi atau mengikut luarnya ya gitu. Jadi kita tidak memandang oh ini dari luar atau dari dalam pemerintah, tapi kita dengan adanya kurasi ini kita berusaha untuk menyamaratakan posisi dalam untuk yang sudah prestasi yang dilakukan oleh Puskesmas atau Kemendikbud atau dengan yang lembaga di luar lainnya itu. Dan ini kita berusaha untuk mengetahui di luar. Kan sebelumnya kan tidak ada hanya kurasi dan ini pun biasanya dalam penyelenggaraan program ini usaha biasa ini kan lebih cenderung banyak kita tahunya kan terkait dengan lomba-lomba di dalam kita. Dan dari kurasi kita menggali secara lebih tahu informasi itu. Itu langkah yang dari kita untuk bisa menyamaratakan posisi di antara di prestasi anak-anak yang sudah berjis negara di Puskesmas maupun di luar. Baik, terima kasih Kak Faiz. Semoga jawaban dari Kak Faiz sangat jelas ya untuk Humas SMA Lesuadi. Kita langsung lanjut untuk pertanyaan di kolom chat YouTube. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sertifikat organisasi sekolah bisa dipakai untuk kurasi nanti, Kak? Diulangi lagi, Mbak. Boleh, Kak Faiz? Bisa nggak kalau misalnya siswa aktif? Diulangi lagi. Saya ulang sekali lagi. Apakah sertifikat organisasi sekolah bisa dipakai untuk kurasi nanti, Kak? Oh, dalam ini kan konteksnya ini adalah terkait dengan Desa Maju ya. Ini kan sudah masuk di ranah nasional dan internasional. Kalau ini kurasi untuk kepentingan BIM ini, kita nggak bisa proses ke sana. Karena ini eventnya hanya sampai tingkat sekolah saja. Gitu. Kalaupun hanya untuk mengkurasi sekedar itu, bisa mendaftar, tapi di prosesnya enggaknya nanti pasti tidak akan ada proses ke sana gitu ya. Kepentingannya ini kurasi ini adalah terkait dengan program biasa dan masuk untuk yang persiapan S1 luar negeri maupun yang program bergelar gitu. Konteksnya itu ya. Dan ini pun terkait dengan sertifikat yang diajukan. Adik-adik pasti sudah kemarin sudah tahu terkait persyaratannya. Sertifikat yang diajukan itu terkait untuk persiapan itu ada 3 sertifikat maksimal ya. Dan untuk yang program bergelar untuk S1 maupun S2 itu hanya 1 sertifikat. Jadi mohon yang diajukan adalah memang benar-benar adalah dari prestasi teman-teman seperti itu yang terbaik. Jadi akan kita kurasi gitu. Nah, jadi kalau takutnya nanti banyak diajukan tidak ada hasilnya, mohon maaf karena hal ini kita sangat di sini butuhannya fokus dalam BIM, jadi hasilnya pasti keluarnya akan banyak dibanding dengan proses yang terkait dengan kebutuhan bahasa informasi itu. Baik, terima kasih Kak Faiz. Kita langsung lanjut saja untuk pertanyaan ke Kak Yongki.
Halo Kak Yongki, nanti hasil proses kurasi akan diinfokan melalui email atau apa ya Kak? Saya mencoba daftar akun Puspresnas, tapi kolom agama dan jalan rumah tidak bisa diisi. Hal ini bagaimana ya Kak? Boleh dijelaskan oleh Kak Yongki? Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka. Untuk pertanyaan tersebut, yang pertama, hasil nanti akan bisa diakses melalui dashboard. Jadi setelah nanti proses kurasi selesai, nanti di dashboard akan muncul hasil kurasi dari sertifikat atau prestasi lainnya yang teman-teman ajukan. Di situ nanti teman-teman dapat mengunduh surat keterangan bahwa telah terkurasi beserta predikat yang didapatkan. Lalu kemudian untuk pertanyaan kedua terkait data yang masih kosong dan tidak bisa diisi, mohon untuk adik bisa menghubungi operator sekolah atau PD data karena data tersebut hanya bisa diisi ketika ada update data, dan update data itu dilakukan oleh operator sekolah baik dari tingkat satuan pendidikan dasar, menengah hingga dikti itu memiliki akses untuk melakukan updating data. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah menghubungi operator sekolah. Mungkin itu, Kak Rizka. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Kita buka pertanyaan satu lagi. Pertanyaan langsung, mungkin bisa, sudah banyak yang raise hand ini ya, Kak ya. Terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa. Dari Kak Araminta tadi, dari awal sudah mengajukan pertanyaan, bisa perkenalan diri dan langsung mengajukan pertanyaan, Kak? Halo Kak Araminta. Halo, selamat sore Kak. Suara saya terdengar dengan jelas? Dengan jelas, ya. Sepertinya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan yang baru saja dijawab, tapi bedanya saat saya mau mengisi data sekolah, data email dan nomor telepon sekolah itu tidak bisa saya isi, itu berarti harus ke pihak operasional sekolah ya, tidak dari pihak sekolah ya masalahnya. Betul. Selain itu, saya juga mau nanya, semisal prestasi saya bukan berupa kejuaraan, misal beasiswa pertukaran pelajar, pada website ranking prestasi diisi apa ya? Soalnya pilihannya itu setara emas, setara ya begitu. Itu diisi bagaimana ya? Oke. Baik, bisa langsung dijelaskan oleh Kak Faiz atau Kak Yongki? Dengan ini Mas Yongki ya. Oke, halo Kak Yongki, bisa langsung dijawab. Oke, untuk tadi sudah benar tadi terkait data yang belum lengkap akan menghubungi operasional sekolah. Lalu untuk pertanyaan tadi yang merupakan pertukaran pelajar ya. Nah, pertukaran pelajar ini kan bisa dikategorikan ya. Kita harus mengidentifikasi. Berarti kan dia bukan ajang kompetisi. Kan? Nah, kemudian juga bukan non kompetisi juga, itu mungkin bisa dimasukkan ke non ajang seperti itu. Oke, sudah jelaskah Kak Araminta penjelasan dari Kak Yongki? Maksud saya untuk di bagian websitenya, soalnya tidak ada pilihan selain mengisi prestasi, adanya pilihan untuk mengisi ranking, tidak ada pilihan prestasi non kompetisi. Jadi itu bagaimana ya? Saya jawab. Itu di pilihan tadi yang ketiga, itu bentuk prestasi yang berupa non ajang. Karena bentuknya tadi kan pertukaran pelajar ya, kita mengidentifikasi pertukaran pelajar itu kan berarti bukan sebuah ajang. Jadi kita akan bisa pilih daftarkannya di menu yang non ajang atau pilihan ketiga. Jadi kalau misalkan dipilihnya pilihan 2 atau 1 tentu tidak akan sesuai dengan prestasi yang akan kita unggah, karena di pertanyaan 1 dan kedua itu sudah disesuaikan berdasarkan tadi. Jadi perlu pertama kita harus identifikasi kira-kira ini bentuk prestasinya apa, apakah melalui ajang atau tidak.
gitu. Apapun juga ajangnya ajang kompetisi atau tidak. Jadi pertama yang kita harus identifikasi sebagai pengusul adalah melihat hal itu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Kak Yongki. Sudah sangat jelas menjawab pertanyaan dari Kak Aranita. Pada hari ini sungguh luar biasa sekali antusiasme dari Sobat Prestasi semuanya. Mohon maaf jika pertanyaan dari Sobat Prestasi ada yang belum terjawab. Namun jangan khawatir, jika masih ada pertanyaan dari Sobat Prestasi semuanya, dapat mengajukan pertanyaan kembali di website pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id / beasiswa Indonesia Maju. Bisa dicek langsung di website beasiswa Indonesia Maju dan di email kurasi.prestasi@kemdikbud.go.id. Jadi jangan khawatir ya, semuanya bisa mengajukan pertanyaan kembali. Terima kasih Kak Yongki dan Kak Faiz atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Nah, Sobat Prestasi semuanya, demikian tadi acara sosialisasi kurasi talenta. Sangat luar biasa sekali, kami dari panitia sungguh sangat terima kasih untuk partisipasinya, dan kami selaku panitia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber dan Bapak Ibu Sobat Prestasi yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih beasiswa Indonesia Maju. Yuk ikuti perkembangan informasinya di sosial media Puspresnas. Bisa kalian ikuti di website BIM dan Instagram ataupun Twitter dari Puspresnas. Atas nama penyelenggara kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara hari ini. Baik, saya Rizka Alfiana Imawati selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Saya ucapkan sangat terima kasih untuk semangat yang luar biasa dari Sobat Prestasi semuanya. Jujur itu juara, semangat menolak menyerah, Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.